Hanya ada 2 granat. Namun dia malah melempar satu ke sungai karena sudah kelaparan selama 5 hari dan berniat menangkap beberapa ikan untuk mengganjal perut. Tak disangka, granat yang dilempar ke dalam air tidak memberikan reaksi apapun. Kepepet, anak laki-laki itu terpaksa mengambil granat terakhir dan melemparkannya dengan kuat. Kali ini granat berhasil meledak. Kekuatan ledakannya yang dahsyat membuat permukaan sungai memercikkan air ke atas. Dia segera menjulurkan tubuhnya untuk melihat ke bawah, tetapi tidak melihat bayangan ikan sama sekali. Yang membuat Nick terkejut adalah satu mayat perlahan-lahan muncul dari bawah air, diikuti oleh yang kedua. Pemandangan di depan matanya membuatnya terdiam, tetapi hal yang lebih mengerikan sedang mendekat. Dia hanya melihat banyak mayat mengapung di permukaan air, mengelilingi perahu kecil tempat Nick berdiri. Namun dia hanya tertegun beberapa detik sebelum cepat-cepat menenangkan diri. Karena ini adalah dunia 50 tahun setelah umat manusia memulai perang skala besar. Karena tidak bisa mendapatkan makanan, untuk menghindari dimarahi ayahnya, Nick terpaksa berbaring telentang berpura-pura menjadi mayat. Sambil diam-diam menggenggam erat pisau buatan sendiri di pinggang, menunggu anjing dari jauh perlahan mendekat. Jika kali ini gagal lagi, mungkin dia dan ayahnya akan mati kelaparan. Jadi ketika anjing itu menerkam, Nick segera melompat keluar. Keduanya segera terlibat dalam perkelahian, dan di sini, mereka menganggap lawan sebagai sumber makanan yang menyelamatkan nyawa. Siapapun yang kalah, maka nyawanya akan melayang, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Itulah hukum bertahan hidup di akhir zaman. Sedikit makanan saja bisa membuat manusia dan hewan saling membunuh. Namun pada akhirnya, Nick dengan senjata di tangannya meraih kemenangan. Hanya dengan satu tebasan, dia berhasil menjatuhkan anjing gila yang ganas. Namun ketika Nick dengan gembira membawa pulang anjing yang cukup untuk 2 orang makan sebulan di depan ayahnya, dia justru ditolak oleh ayahnya karena udara di sekitar penuh dengan racun. Menyebabkan organ dalam hewan mengalami pembusukan yang parah. Hanya dengan membedah perut segera dapat menyelamatkan daging yang bisa dimakan. Jadi sekarang anjing ini telah menjadi tumpukan daging sisa yang tidak bisa dimakan. Mungkin satu-satunya yang masih berharga adalah kulitnya. Kelangkaan sumber daya membuat hal-hal yang sebelumnya tidak ada yang peduli tiba-tiba menjadi barang berharga. Memegang kulit anjing yang baru dicabut, Nick dan ayahnya pergi ke rumah Tuan Tanah Aringo. Berharap bisa menukar sedikit makanan untuk bertahan di musim dingin. Tetapi orang ini, dengan senjata di tangannya, berniat untuk memanfaatkan kesempatan. Dia mengarahkan senjata ke mulut ayah Nick dan mengancam. Nick marah hingga darahnya mendidih. Namun saat ini nyawa kedua orang tersebut ada di tangan lawan, hanya bisa menekan tombol untuk masuk. Namun Nick tidak menyangka, hal kecil ini akan membawa seluruh keluarganya ke jurang tanpa jalan keluar. Keesokan harinya, Nick seperti biasa datang untuk menyapa ayahnya, tetapi menemukan dia tergeletak tak bergerak di atas meja. Namun di akhir zaman, segala sesuatu bisa terjadi. Nick tidak bisa membedakan apakah ayahnya sudah meninggal atau hanya sedang tidur. Jadi, dia memilih cara yang paling bodoh, yaitu duduk di luar pintu menunggu. Sampai malam tiba, dia melihat ayahnya tetap tidak bergerak. Nick akhirnya memastikan bahwa dia sudah meninggal. Mungkin karena sebelumnya dia hanya tahu memarahi Nick, melihat orang terdekatnya mati di depan mata. Nick tidak mengerti mengapa dia hanya merasa sedih sejenak lalu berhenti. Seolah-olah keberadaannya tidak ada artinya. Namun dia tetap menyalahkan kematian ayahnya pada Aringo, dendam kesumat atas kematian ayah. Pada saat itu, Nick menemukan di bawah tubuh ayahnya adalah buku harian yang sangat berharga.